Wali Songo adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kelembutannya dan dengan kebijakannya dan dengan kecerdasannya Islam tersebar ke penjuru dunia. Cerdas, bijak, lembut, tidak menggunakan peperangan, tiba-tiba yang jadi menantu raja. Cerdas, dia bisa menangkap permasalahan. Maka kalau ada yang mengatakan ada yang nggak sesuai dengan syariat, suruh tunjukkan dulu dong yang mana. Kalau masalah seni itu sebetulnya masalah seni yang dihadirkan, kita harus kembali pada hukum seni dong. Ada masa-masa transisi, masa untuk merubah. Ada prestasi besar kok beliau-beliau di dalam urusan pewayangan itu. Ada masanya pewayangan boleh digunakan pada waktu itu karena tujuannya adalah untuk dakwah. Karena orang pada senang dengan wayang waktu itu. Cuman ada yang perlu kita fahami, mereka para wali yang mencetuskan pewayangan itu karena wayang itu sudah ada sebetulnya. Beliau bukan menghadirkan wayang, akan tapi wayang itu yang dirubah. Sebuah contoh saja loh itu. Jadi wayang itu dirubah. Jadi kita husnudzon dulu bahwasanya wali itu akan berbuat dengan ilmu, dengan kearifan, kebijakan dan seterusnya. Hanya apakah yang dilakukan wali saat itu bisa diterapkan saat ini? Ini permasalahan lain. Jadi wayang itu adalah sudah ada, karena pada zaman itu adalah masalah Hindu-Buddha. Kepercayaan kepada dewa-dewi itu menjadi kepercayaan sudah di masyarakat mayoritas Indonesia saat itu, dengan peninggalan-peninggalan Borobudur, Prambanan, sebagainya. Itu kan ada hubungannya dengan dewa-dewi, sesembahan-sesembahan. Jadi kisah tentang Baratayuda, Ramayana, semuanya itu memang kisah dalam Hindu-Buddha ada. Kisah-kisah dalam agama-agama yang sebelum datangnya Islam itu ada. Dan itu sudah mengakar sekali. Dan orang awam diajak dialog, tidak semuanya faham dan tidak semuanya bisa. Akan tapi di saat mereka dibawa kepada satu cara yang lembut halus, kemudian mereka meyakini cara yang baru, secara otomatis keimanannya nanti yang terbangun. Contoh saja ini, bahwasanya di dalam dunia pewayangan itu ada namanya dewa, dan kita tidak boleh percaya adanya dewa, syirik. Tapi bagaimana dalam dunia pewayangan kok dewa masih diadakan? Tapi dewa yang dalam pewayangan Islam yang disebutkan itu bukan dewa-dewa yang diyakini oleh agama-agama itu. Kenapa? Disisipkan oleh Wali Songo dengan seorang tokoh atau beberapa tokoh yang mungkin Anda pernah dengar istilah Punokawan, Semar, Nolo Gareng, Petruk dan Bagong, kan begitu. Lah Semar itu dianggap sebagai dari bangsa manusia. Semar itu dari bangsa manusia. Tanpa disadari mereka itu ternyata itu dewa itu kalau ribut tanyanya kepada manusia. Sebetulnya ini dihilangkan supaya tidak mengagungkan yang mana dewa-dewi. Dewa ini kalau sudah ribut itu Narada sama Betara Guru, kalau sudah ribut semuanya nanti turunnya kepada manusia. Ini sebenarnya kan direndahkan tanpa sadar, sehingga nggak ada lagi dewa. Kenapa? Kalahnya sama manusia. Ketemu seorang Semar yang bijak, beres. Itu langkah awal untuk menghilangkan bahwasanya dewa itu nggak bisa dituhankan. Ini sebuah contoh saja. Akan tapi ini adalah marhalah, satu fase, satu masa dakwah zaman itu. Dan memang Allah itu akan mengirim ulama setiap zaman, seperti Nabi Allah kirim setiap zaman sesuai dengan zamannya. Waktu itu dunia pewayangan jago. Bagaimana syair-syair mereka, Sunan Bonang dengan syair-syairnya yang Masya Allah sesuai dengan zamannya. Hanya apakah hari ini Buya Yahya harus main wayang, itu kan babnya beda. Ini cerita beda. Cuman gini loh cara membangun husnudzon semacam itu. Biarpun setelah itu dunia pewayangan masih terus berkembang, akan tapi lihat ini sebagai sarana saja bagi mereka untuk memindahkan, sehingga tidak semua ulama bisa ndalang kok. Tapi yang perlu ya difahami bahasanya itu meruntuhkan tentang keyakinan tentang dewa-dewi. Tentang dewa-dewi. Baik, ini sebuah contoh saja.
Maksudnya banyak hal yang dihadirkan para ulama-ulama dalam berdakwah itu adalah indah dan penuh kebijakan. Mereka orang-orang besar, arifin billah. Berkat ketulusan mereka, lihat dakwah tersebar. Anda punya kakak itu adalah beriman karena mereka para wali songo, organisasi ulama yang indah ini, ya. Jadi gini, kalau memang ada orang mendustakan, kalau memang ada kesalahan satu dua dalam cara, memang mereka bukan nabi. Kalau ada ijtihad yang salah, di zaman para sahabat sendiri kan ada ijtihad, sampai terjadi konflik Sayyidina Imam Ali dengan Muawiyah, dan ada konflik, ada ijtihad di sana kok. Kalau dianggap ada ijtihad yang salah, mereka berusaha, tapi tidak harus kita nafikan lalu kita rendahkan. Kita ini kadang-kadang tidak bisa menghargai perjuangan-perjuangan orang dahulu, bahkan menafikan enggak ada, bahkan mukul rata seolah jadi syirik semuanya. Bagaimana kata yang mengislamkan mereka orang yang semula menyembah berhala itu siapa? Dengan cara yang indah. Raja-raja ditundukkan, nggak pakai teriak, dengan kelembutan perilaku. Bahkan melihat mereka saja, mereka sudah tunduk sebelum mendengar omongannya. Baik, itulah husnudzan kita kepada wali songo, dan wali songo adalah benar adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, saya sering ditanyakan oleh sahabat saya, sebenarnya wali songo itu ada atau mitos? Ternyata pertanyaan ini juga ditanyakan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Namun ada orang-orang di dunia ini yang sudah diprediksi dulu oleh Imam Malik yang wafat tahun 179 Hijriah. Dinukil kalam ini oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Muslim, Sahih Muslim. Apa kata beliau? Idza aradta an takuna imaman muqtada fala tuhadditsanna bikulli ma sami'ta. Jika engkau ingin menjadi imam panutan yang sebenarnya, yang diakui di langit dan di bumi, kira-kira begitu, maka jangan kamu menyampaikan semua yang kamu dengar. Karena tidak semua yang kita dengar itu seperti yang sebenarnya. Ada orang terbiasa dengan tradisi keilmuan barat atau keilmuan ahli hadis di Arab, di Timur Tengah, bahkan di Asia Tengah. Kita terbiasa mendengar satu ilmu, itu ilmu hadis, ilmu riwayah. Ilmu riwayah ini adalah ilmu yang babnya cuma satu, yaitu hawas atau hissi, yaitu empirik. Kalau tidak terdengar, tidak terlihat, tidak terbaca, tidak dapat ijazahnya, tidak bertemu gurunya, tidak semasa, maka ini tidak dianggap. Bagaimana dengan wali songo? Perbedaan negeri kita di Nusantara ini dengan Arab, negeri kita sangat lemah dalam literatur, sejarah nasab, sejarah sanad, sejarah-sejarah yang ahli hadis dulu di Timur Tengah itu merawatnya dengan baik. Maka sampai hari ini nama-nama para ulama, tahun lahirnya, kapan wafatnya, kapan dia masuk ke suatu kota, itu ditulis apik oleh imam-imam kita. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menulis tarikh Baghdad, siapa saja yang masuk ke Baghdad, ulama siapa saja di Baghdad, itu ditulis. Tapi pada negeri kita yang kita cintai ini, tidak ada penulisan tarikh Jakarta seperti dulu tarikh Baghdad. Tidak ada tarikh Jogja, kecuali dulu berporos pada istana-istana. Dulu orang menulis hanya di istana. Di luar istana, baru ketika Islam masuk, tradisi tulis-menulis muncul di kalangan pesantren, kalangan santri. Maka teman-teman, tradisi ini diriwayatkan oleh para santri dari mulut ke mulut, lalu ditulis di kitab-kitab bahwa ada pembawa ajaran Islam namanya para wali. Wali yang berjumlah, yang masyhur banyak sekali, tapi yang kemudian ditulis ada 9. Maka disebutlah dalam bahasa Arab aulia tis'ah, atau dalam bahasa kita wali sanga, wali songo, wali yang 9. Wali-wali itu banyak, tapi 9 ini sangat karismatik. Dan mereka ternyata kebanyakan ada yang dari keturunan Hadramaut yang tinggal di Gujarat,
tapi sebelumnya pernah disamarkan. Namanya Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Teman-teman, jika kita belajar ilmu sejarah, salah satu pelengkap kesempurnaan ilmu sejarah adalah ilmu arkeologi. Arkeologi, ilmu al-athar, ilmu mengenai peninggalan-peninggalan. Jika ada orang belajar hadis, tapi tidak mengerti ilmu al-athar, ilmu peninggalan ini, dia pun tidak akan lengkap keilmuannya. Dan ilmu al-athar ini hanya dipunyai oleh para ahli ziarah. Tapi sayang sekali orang yang katanya sekarang mengaku cinta sunnah, itu tidak suka ziarah. Padahal ziarah adalah perintah Rasulullah SAW. Orang-orang yang berziarah, itu akan menemukan di salah satu wilayah namanya Palang di Tuban, ada satu kuburan bersejarah, masjid bersejarah, yang bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Orang tempatan karena tidak mengerti apa itu Samarkand, karena tradisinya sudah berubah menjadi Mbah Asmoro. Mbah Asmoro itu dari Mbah As-Samarkandi. Bukan cocok logi, tapi memang begitulah sejarahnya. Para kiai-kiainya menjelaskan ini sebenarnya rahasia dari nama Asmoro, yaitu As-Samarkandi. Beliau melahirkan seorang ulama besar, menjadi pemimpin dan menjadi ulama karismatik di Surabaya yang kita sebut Ampel Denta, Sunan Ampel. Sunan Ampel punya anak, lahirlah namanya Sunan Bonang. Begitu juga dia punya anak yang sunan-sunan yang lain. Sunan Bonang punya murid namanya Sunan Kalijaga. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab, sanad-sanad keilmuan mereka. Maka pesantren-pesantren yang ada di Jawa hari ini, Jawa, Madura, hampir semuanya adalah keturunan dari para wali-wali itu. Jika di sana ada Mbah As-Samarkandi Asmoro, maka di Banten, di Cirebon, itu ada Asy-Syarif Hidayatullah, yang dia punya nama kewaliannya, orang-orang yang fana adalah zat Allah, maka disebut dengan Sunan Gunung Zati. Tapi dalam lahjah lokal, bukan cocok logi, mereka tidak biasa menyebut kata zat, mereka menyebut zati dengan jati. Itu bukanlah pohon jati, itu adalah nama kewalian beliau. Sunan Gunung Jati adalah sunan yang fana fi zatillah, yang dia mabuk ekstase dalam mencintai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau pun punya keturunan, melahirkan raja-raja di Cirebon, banyak sekali ya, di sana ada kerajaan-kerajaan. Ada yang kemudian cenderung kepada kerajaan pemerintahan, ada yang cenderung kepada pesantren-pesantren. Maka jangan heran jika kemudian beberapa tradisi pesantren itu mirip-mirip seperti di keraton-keraton. Santri-santri bersikap kepada kiai seperti kepada raja. Namun tradisi ini kemudian dibenarkan oleh sebagian kitab, misalnya Ta'limul Muta'alim dan lain-lain. Turun nanti ada yang ke Banten, ya, lahirlah nanti salah satu ulama karismatik, Maulana Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, dari beliau nanti turun banyak ulama-ulama. Begitulah. Adanya keturunan mereka, maka secara nasab itu menunjukkan mereka ada yang mengerti ilmu nasab. Dan salah satu ilmunya ahli hadis adalah ma'rifatul ansab. Jadi jangan mengaku dulu ahli hadis kalau belum mengerti ilmu nasab. Dan yang kedua, tentang ilmu al-athar tadi, ilmu mengetahui tentang peninggalan sejarah. Jadi jika tidak ketemu dalam teks, di mana kita mencari? Kita kemudian mencari di peninggalan-peninggalan sejarah. Di sana tertulis angka. Dulu mereka ada yang menulis dengan bahasa, dengan tulisan Hana Caraka, ada yang menulisnya dengan bahasa Arab, kemudian ternyata dibaca ala Jawa, disebut dengan Jawi Meriki, Jawi kampung sini. Kalau Jawi Sumatera itu Melayu. Begitu mereka nulis kitabnya dulu. Ini dengan Jawi Meriki, maksudnya pegon. Dan teman-teman, saya juga mengkaji beberapa tahun naskah-naskah Jawa dengan teman kita yang bisa berbahasa Jawa. Ternyata memang ada keilmuan yang diwariskan dari sunan-sunan itu, wali-wali song. Ini dari sisi pesantren, manuskripnya banyak. Kalau kurang percaya, datang saja ke bagian manuskrip yang ada di Perpustakaan Nasional, ya, atau teman-teman kita di bagian khazanah Islam yang ada di Kementerian Agama. Jika tidak juga, maka coba baca peninggalan
sastrawan yang juga ulama ahli rohani dari keraton di Jawa. Ada yang menulis namanya Serat Hidayat Jati, yang ditulis oleh Rangga Warsita. Ternyata dia murid dari Kiai Besari, salah satu pesantren awal di Jawa. Ternyata Kiai Besari nanti nyambung kepada salah satu wali-wali yang 9 itu. Dan ini bukan cocok logi. Semuanya ada datanya, ada sejarahnya, dan buku ini bahkan diselamatkan oleh orang Belanda. Jadi teman-teman, wala taqafu ma laysa laka bi ilm. Begitu Allah menyindir orang yang sok tahu. Jangan engkau berpegang, berasumsi, menjawab sesuatu yang kamu tidak mengerti. Jika tidak tahu, katakan, oh saya tidak pernah mengerti, atau saya tidak mau mengerti, atau emang saya belum pernah mendengar persoalan Wali Songo. Uskut, ya, kul khairan aw liyasmut. Katakan diam, ya, atau kamu jawab dengan perkataan yang terbaik. Yang terbaik itu yang sesuai dengan keilmuan. Di atas langit ada langit lagi. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.